Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 613 sampai dengan 615. Pada suatu hari, aku melihat suatu kapel kecil dan di dalamnya 6 suster sedang menyambut komuni kudus dari Bapak pengakuan kami, yang mengenakan superbli dan stola. Di kapel itu tidak ada hiasan dan tidak ada bangku tempat berlutut. Sesudah komuni kudus, aku melihat Tuhan Yesus sebagaimana Ia tampak dalam gambar kerahiman ilahi itu. Yesus berjalan pergi dan aku memanggilnya. Bagaimana engkau dapat melewati aku dan tidak mengatakan suatu pun kepadaku, Tuhan? Tanpa engkau, aku tidak akan berbuat suatu pun. Engkau harus tinggal bersamaku dan memberkati aku, dan juga kongregasi ini, serta tanah airku. Yesus membuat tanda salib dan berkata, "Jangan takut akan suatu pun, aku senantiasa menyertai engkau." Pada 2 hari terakhir menjelang masa Prapaskah, kami menyelenggarakan suatu adorasi penyilihan bersama anak-anak asrama. Dalam kedua ibadat itu, aku melihat Tuhan Yesus seperti ketika Ia baru saja didera. Jiwaku merasakan sakit yang amat nyeri. Rasanya aku mengalami semua siksaan Yesus itu dalam tubuh dan jiwaku sendiri. 1 Maret 1936. Hari ini dalam Misa Kudus, aku mengalami suatu kekuatan dan dorongan yang aneh untuk mulai mewujudkan keinginan-keinginan Allah. Aku memiliki suatu pemahaman yang sedemikian jelas mengenai hal-hal yang telah diminta Tuhan dariku, sehingga kalau aku berkata bahwa aku tidak memahami apa yang diminta Allah dariku, aku tentu berbohong, sebab Tuhan membuat aku mengetahui kehendak-Nya dengan sedemikian jelas dan gamblang, sehingga aku tidak mempunyai bayangan keraguan sedikit pun mengenai semua itu. Aku sungguh menyadari bahwa aku tidak boleh menunda lebih lama lagi pelaksanaan keinginan Tuhan demi kemuliaan-Nya dan demi manfaat bagi sejumlah besar jiwa-jiwa. Penundaannya akan merupakan sikap tak tahu terima kasih yang paling berat, karena Tuhan sedang menggunakan aku, alat yang papah ini, untuk mewujudkan rencana-rencana kerahiman-Nya yang kekal. Sungguh betapa tidak tahu terima kasih kalau jiwaku menangguhkan pemenuhan kehendak Allah lebih lama lagi. Tidak ada suatu pun yang akan menahan aku lebih lama lagi, entah itu penganiayaan, penderitaan, cemooh, ancaman, permohonan, kelaparan, kedinginan, bujuk rayu, persahabatan, penderitaan, sahabat atau musuh, entah itu hal-hal yang sekarang aku alami atau hal-hal yang akan datang di masa depan, bahkan kebencian neraka. Tidak ada suatu pun yang akan menghalangi aku melaksanakan kehendak Allah. Aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri, tetapi kemahakuasaan Allah. Sebab sebagaimana Ia memberi aku rahmat untuk mengenal kehendak-Nya yang kudus, demikian juga Ia akan memberi aku rahmat untuk memenuhinya. Aku sungguh harus mengakui bahwa seringkali kodratku yang rendah menolak hal ini
sambil menyatakan keinginan-keinginan pribadiku, dan hal itu mengakibatkan suatu pergulatan yang sengit dalam jiwaku, seperti pergulatan yang dialami Yesus di Taman Zaitun. Oleh karena itu, aku pun berseru kepada Allah, Bapa yang kekal, kalau mungkin, ambillah piala ini dariku, tetapi bagaimanapun bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang harus terjadi. Oh Tuhan, terjadilah kehendak-Mu. Apa yang segera menimpaku bukanlah suatu rahasia bagiku, tetapi dengan kesadaran penuh, aku menerima apapun yang Engkau sampaikan kepadaku. Oh Tuhan, aku mengandalkan Engkau, ya Allah yang Maha Rahim. Dan aku ingin menjadi orang pertama yang menyatakan kepadamu kepercayaan yang Engkau tuntut dari jiwa-jiwa. Oh kebenaran kekal, bantulah aku dan terangilah aku di sepanjang jalan hidupku, dan buatlah kehendak-Mu digenapi dalam hidupku. Allahku, aku tidak menginginkan suatu pun kecuali memenuhi kehendak-Mu. Aku tidak peduli apakah itu akan mudah atau sulit. Aku merasakan desakan yang luar biasa yang mendorong aku untuk bertindak. Hanya satu hal yang dapat menahan aku, yakni ketaatan suci. Oh Yesusku, di satu pihak Engkau mendesak aku, dan di lain pihak Engkau menopang aku dan menghambat aku. Dalam hal ini pun, oh Yesusku, terjadilah kehendak-Mu yang kudus. Selama berhari-hari tanpa terputus, aku terus berada dalam situasi ini. Kekuatan fisikku menurun, dan meskipun aku tidak berbicara kepada seorang pun mengenai hal ini, Mother Superior memperhatikan kepedihanku dan mengatakan bahwa penampilanku tidak seperti biasanya dan sangat pucat. Ia menyuruh aku pergi tidur lebih awal dan tidur lebih lama. Dan pada petang hari, ia menyuruh membawa semangkuk susu hangat kepadaku. Ia memiliki hati seorang bunda, penuh perhatian dan selalu berusaha menolongku. Tetapi dalam kaitan dengan penderitaan batin, hal-hal lahiriah tidak mempunyai pengaruh sedikit pun. Dan semua itu tidak membawa banyak kelegaan. Dari kamar pengakuanlah aku menimba kekuatan dan mendapat penghiburan, karena aku tahu bahwa tidak lama lagi aku akan dapat bertindak. Yesus, Engkau andalanku.